Oke guys, balik lagi di channel saya Roy Angga 209. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama Irfan atau Arif Irfandi. nah, Mas Irfan di kabar gimana Mas Irfan? Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sehat. Asalnya kalau boleh tahu, biar teman-teman tahu nih, asalnya dari mana? Ya saya dari Lampung Barat, khususnya Suwok, negeri berselimut kabut. Wow. Iya, pelosok. Pelosok. Orang pelosok, ya, orang kampung. Nah itu kan Lampung ya, Iya, Lampung Barat. Lampung Barat. Iya, ujung. Itu kan ada pelabuhan tuh. Ada ya. Nah, itu dari pelabuhan ke rumahnya Mas Irfan berapa jam? Kalau boleh tahu? Kalau dari pelabuhan itu ditempuh pakai mobil itu 8 jam. Kalau pakai Jadi motor jauh. misalnya? Kalau pakai motor bisa 8 sama sih 8 jam juga, soalnya dari kotanya itu menuju ke rumah saya itu harus ngelewatin bukit-bukit barisan gitu yang jalannya masih tanah, belum ada jalan tanahnya dan jalan itu susah. Kalau musim hujan itu berlumpur gitu jalannya. Nah, Mas, kalau saya boleh tanya Mas ya, Iya. Mas Irfan, ya kan? Dulu cita-cita sebelum naik ke Oktagon tuh apa sih? Ini kan Mas Irfan kan mau ke terjun ke One Pride. Iya. Nah sebelumnya cita-citanya Mas Irfan sebelum ke One Pride itu apa? Kalau boleh tahu? Kalau masa kecil saya itu cita-cita sangat pengen menjadi pemain bola sebenarnya. Dari Pemain bola? kecil tuh udah pengen jadi pemain bola. Jadi dari kecil saya udah nabung yang namanya udah suka olahraga, jauhin rokok, jauhin minum. Jadi dari kecil udah nabung itu gitu. Karena udah punya cita-cita jadi atlet, jadi tinggal nerusin. Gitu. Kalau masa kecil cita-citanya main bola. Nah kalau boleh tahu nih, kan zaman dulu kan kayak zaman SMK, SMP itu kan ya, Iya. kayak masih zamannya ikut pencak silat gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih, Mas Irfan ikut pencak silat di organisasi apa? Kalau boleh tahu? Oh ya. Biar teman-teman tahu. Alhamdulillah saya ikut perguruan pencak silat Pagar Nusa, yaitu Pagar Nusa Cimande, Itu pusat Trenggalek. itu Pageruan Cimade. Iya. Emang ada alirannya masing-masing atau gimana sih? Ya, kalau di Pagar Nusa banyak aliran. Jangan salah, kadang-kadang ada yang seragamnya kayak gini, ada yang seragamnya kayak gini, ada yang gerakannya beda, Nah. ada yang gerakannya beda. Itu boleh dijelasin Mas, alirannya apa sama yang membedakan aliran sama satu aliran itu kayak apa? Kayak dari detailnya ada, dari sakral sama ke sabuknya. Oke. Jelasin. Kalau untuk sakral, kalau kita udah masuk IPSI ini, sakralnya tetap satu, yaitu warna hitam-hitam dan sabuk warna hijau. Cuman kalau yang dari basic Dari perbedaan dari ini Ini saya juga tahu apa Mas Nek itu kayak adatnya. Mungkin yang membedakan kalau di dalam itu sendiri perbedaan dari Cimande, misal Cimande sama Jakdor itu yang punya Mas Sanjaya itu alirannya Gasmi. Jadi Cimande sama Gasmi itu udah beda sebenarnya alirannya, tapi tetap Pagar Nusa. Yang membedakan adalah kalau di Gasmi seragamnya merah, baju merah, celana merah, terus sabuknya ada yang hijau, ada yang putih. Tuh, kalau yang di PN Cimande tetap hitam sama hijau. Tapi kalau kita udah namanya udah Pagar Nusa, yaitu tetap hitam sama hijau. Hitam, sabuknya hijau. Tapi Pagar Nusa identik dengan sabuk hijau sama sabuk hitam. Iya, karena kalau udah dimasukkan ke dalam Pagar Nusa, yaitu seragamnya cuma satu. Mungkin kalau kita bisa pakai seragam lokal, maksudnya seragam
dari Cimandi sendiri mungkin itu pas latihan aja, pas latihan Cimandinya. Tapi kalau latihan bersama Pagar Nusa, seluruh Pagar Nusa itu ya hitam sama sabuknya hijau, karena udah masuk dalam Pagar Nusa. Karena dari dulunya Pagar Nusa itu semua aliran bela diri NU yaitu bisa udah masuk Pagar Nusa gitu. Jadi banyak aliran, ada Cimande, ada Cikarung, ada Cikampek, ada itu juga Bekasi, ada juga itu ada yang dia pendirinya ikut masuk Pagar Nusa. Nah, boleh diceritain Mas, dari Mas Irfan, dari mahasiswa sekarang sudah jadi warga tuh prosesnya berapa tahun? Kalau saya dari Lampung saya udah jadi siswa 1 tahun. Terus saya kan itu belajar Pagar Nusa awalnya dari pondok pesisir barat, pondok Miftahur Rahman. Saya selesai di situ 1 tahun, habis itu saya dilanjutkan ke Trenggalek. Jadi saya sama guru saya suruh nerusin di Trenggalek. Di Trenggalek itu mungkin ya setahun lah kurang lebih. Jadi total 2 tahun. 2 tahun lah Iya. ya. Kalau 2 tahun nih Mas, kan itu kan di pencaksilat masih siswa ya, masih belajar. Itu kan lo ada tingkat-tingkatnya sabuk nggak sih? Iya ada pokoknya kalau di Pagar Nusa awal itu hijau kecil, kalau di Cimandi ya hijau kecil, habis itu Oh, berarti beda aliran, beda sabuk nggak sih? beda sabuk, Terus tetap hijau kecil. Terus selanjutnya ada pita, yaitu ada warna apa ya, kalau bahasa Jawa jambon ungu. Jambon. Iya itu. Nah, kalau di saya sendiri itu kalau masih jadi siswa dari saya sendiri ya PSHT itu sabuk pertama tuh hitam, jambon, hijau sama putih kecil. Ya. Terus bisa aja juga. Itu kalau di organisasi saya PSHT. Coba terus. Kalau di saya itu ya yang pokoknya ya hijau kecil, terus habis itu hijau besar, warganya hijau besar. Berarti siswa cumannya sabuk satu aja ya? Satu aja. Cuman di step-step kenaikan tingkat itu ada suatu sesi yang ngambil strip lah, kayak kalau di PJJ strip gitu. Ya, Cuman nggak ditaruh di sabuk, itu cuma tanda kenaikan tingkat gitu aja. Tapi ya tetap sabuknya hijau kecil kalau masih warnanya ini siswa. Nah, itu kan kalau di BJJ ya Mas ya? Ya. Itu kan kayak contoh nih blue belt strip 2 garis 2. Ya. Itu kalau di pencaksilat itu ada berapa stepnya? Kan kalau sebelum mau naik ke tingkat selanjutnya kan kalau di BJJ kan 4 strip. Ya. Kalau di pencaksilat Mas Irfan itu berapa strip mau naik tingkatnya? Ya kalau saya dari awal, dari pertama siswa sampai akhir itu saya ngambil tingkatan itu 4 kali. 4 kali saya dites gitu. Jadi sekali dites dapat yang namanya ya tanda lah, ini kamu udah nyampe tingkat ini. 4 kali. Jadi sama aja 4 strip kalau di BJJ gitu. Kalau di strip baru sabuk hijau besar. Nah itu kalau di PN tuh ya kan mau naik ke tingkatan tuh kan, mau naik ke tingkat selanjutnya tuh kayak yang diteskan tuh kayak ada kayak senam massa, senam tuh kayak jurus tuh emang ada nggak Mas? Ada juga seperti kita suruh hafalan jurus. Kita yang awal sih fisik, yang pertama fisik. Dan fisik itu fisik sama materi, hafal apa enggak. Terus yang ketiga fisik, materi sama mental. Terus yang keempat fisik, materi, mental sama satu lagi itu rahasia ya. Ya benar. Ada satu lagi step gitu Mas. Yang terlalu dirahasiakan Iya. semua tahu. Oke Mas Irfan. Jadi Mas Irfan sekarang udah menjadi warga PN ya kan ya? Iya. Dari disahkan jadi warga PN
Ini kan tahun 2021. Iya. Disahkannya Warga PEN tahun berapa? Saya dari pesisir barat itu disahkan 2013, 2014. Saya masih baru. Masih baru. Ya lumayan lah 7 tahun. Itu masih. Terus ini Mas, katanya Mas Irfan mau turun ke One Pride MMA. Iya. Betul kan? Ya itu betul, cuma Betul. ini udah masuk ya persiapan lah. Siapa? Iya. Oke, kalau boleh tahu masuk di kelas berapa Mas? Berapa kilo? Masuk di kelas berapa kilogram? Saya masuk di kelas bantamweight 61,2 kg. Di kelas bantamweight. Iya, bantamweight. Sama kayak saya ternyata. Iya, satu kelas itu. Satu kelas. Oke, berarti baru pertama kali masuk One Pride Mas? Iya, saya debut. Debut. Nah, Debut tahun ini. kalau boleh tahu nih lawannya sama-sama debut atau udah pernah main? Lawan saya ya kebetulan ini sama-sama debut gitu. Sama debut. Sebetulnya malah ngeri-ngeri sedap ya kalau sama-sama debut kita nggak tahu background basicnya lawan itu seperti apa kita nggak tahu. Jadi kita persiapannya 100%. Jadi kita nggak bisa ngulik-ngulik dia kayak Iya. curi utamanya musuh dan Iya, YouTube. nggak bisa gitu. Karena sama-sama debut kita nggak tahu. Oke. Nah, ini kan Mas Irfan main di kelas bantamweight Ya. 61,2 kg. Itu Mas Irfan ada cutting badan nggak? Nggak tahu. Iya, kalau itu tetap ada lah Mas. Ada pasti, ya? pasti ada. Cuman nggak terlalu ekstrim karena berat normal saya ya 64, 63 gitu. Jadi ya KTW cuman nggak terlalu ekstrim, aman lah. Aman ya. Iya. Jadi nggak terlalu jauh. Iya, nggak terlalu Aman. Iya. Nah Mas kalau boleh tahu nih ya, persiapan mau tanding ya kan, berapa lama Mas persiapannya? Kalau ini sih sebenarnya kalau di camp Warrior ini kebetulan bergantian terus. Jadi kalau persiapan sih udah lama ya. Cuman kalau persiapan kerasnya penuhnya itu paling tinggal 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Jadi ya karena kita gantian terus. Oke. Ada teknik spesial nih Mas nanti kalau buat main lawannya? Teknik spesialnya yang penting menang aja dulu. Menang Karena dulu ya. kita akan debut. Jadi ya kita tampilkan yang terbaik itu aja. Jangan sampai case out gitu. Peace out. Iya. Oke. Nah Mas, kan Mas Irfan debut di One Pride MMA ya kan? Otomatis kayak panutan buat masuk ke One Pride itu kayak contoh nih atasnya One Pride UFC itu fighter favoritnya Mas siapa ya yang ikut di UFC? Kalau saya sih, Kalau boleh tahu? iya. Iya, siapa? Kalau saya paling suka sih kayak mainnya dengan dari yang saya tahu cara kehidupan sehari-harinya, saya suka sama Khabib dan Conor McGregor. The Eagle sama The Notorious. Iya. Jadi motivasinya dari situ. Iya. Nah, ini dari sama Conor sama Khabib. Iya. Yang paling suka gameplaynya yang mana Mas? Satunya striking, satunya wrestling. Kalau Paling suka nih yang mana? paling suka ya sebenarnya paling suka itu Conor sih. Mainnya Conor. main pintar gitu. Cuman kalau karena kita di dunia MMA ya kita tetap harus sedikit banyaknya kita harus nyontoh ini Khabib karena dia yang paling efisien untuk di dunia MMA ini walaupun berantakan karena itu yang dibutuhkan. Ya, soalnya MMA nggak bisa main cantik. Iya, harus berantakan. Main berantakan kayak antuk pak. Nah, Mas balik lagi ke One Pride. Nah, pesan-pesan nih buat lawan depan. Kalau ntar lawannya masih nonton video ini mau kasih pesannya gimana silakan. Pesan-pesannya buat nextnya lawan saya kalau bisa jaga kesehatan biar nggak sampai lah amit-amit kita ini udah persiapan terus kita
amit-amit kena lah yang namanya yang bisa bikin kita ini gagal bertanding gitu. Terus yang kedua, siapkan pertarungan, siapkan diri Anda sebaik mungkin supaya kita bisa menampilkan pertarungan yang bisa dinikmati rakyat Indonesia. Cukup? Nah, satu lagi pertanyaan. Julukannya Mas Irfan di One Pride MMA tanggal 6 Maret 2021 besok apa? Iya, kebetulan kalau untuk Julukannya. julukan itu yang ngasih coach saya, ya coach Metino. Itu yang ngasih, nggak tahu bisa main sama Khabib. Saya jadi julukan The Eagle. Saya pun nggak minta ya. Itu yang ngasih ya Sifu, coach Met. Oke Mas, makasih ya udah datang. Sekian video dari saya, Roy Angga 2009. Bila kalian suka dengan video ini, mohon buat tombol like-nya, subscribe-nya, dan komen-komen dan share-nya biar channel saya bisa berkembang bersama kayak yang lain. Terima kasih Mas Irfan. Ya, sama-sama. Ya. Oke, semuanya thank you. Bye bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm